Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten ini kita lanjutkan materi kita di playlist kelas 11 semester 1. Yang ini masih tentu saja kurikulum 2013 edisi revisi ya. Nah, di playlist ini kita sudah sampai pada materi venturimeter dan tabung pitot. Ya, kita sudah pernah bahas tentang konsep dasarnya, kemudian rumus-rumusnya itu kita sudah pernah bahas ya. Silahkan dicek pada playlist ini. Nah, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan dengan membahas beberapa soal tentang itu. Ya, konten ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, kita masuk pada nomor 1. Gambar di samping menunjukkan air mengalir ya dalam venturimeter dari pipa yang luas penampang A1 ke A2 ya. Jadi di situ gambarnya sangat jelas bahwa dia dari penampang pipa dengan luas A1 menuju ke yang kecil ya dengan luas A2. Oke. Dimana berturut-turut ya 5 cm kurang 3 cm pangkat 2. Jadi itu A1-nya 5 cm pangkat 2, A2-nya 3 cm lebih kecil ya. Kelajuan air V1 yang memasuki pipa venturimeter jika Y adalah 20 cm adalah oke, kita mau cari nih kelajuan air di pipa ya dengan luas penampang A1 atau di pipa yang besar. Dengan Y atau selisih perbedaan naiknya permukaan air adalah Y ya. Nih 20 cm nih Y-nya ya. Jadi ini air nih. Ini air yang naik ya. Nah, perbedaan ketinggiannya adalah Y. Adalah 20 cm. Nah, kita mau cari si V1-nya. Nah, untuk menjawab ini kita langsung pakai rumus yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu ya, yang di playlist tadi ya. Kita sudah pernah bahas itu, jadi kita langsung pakai saja rumusnya. Jadi untuk mencari V1 rumusnya seperti ini. Ya, jadi ini rumusnya ya. Nah, di situ sudah ada semua. Jadi kita masukkan ya si 2 kemudian G-nya 10 ya, jadi 10 meter per sekon kuadrat percepatan gravitasi. Y itu ya 20 cm kita ubah ke meter jadi 0,20 meter atau 0,2 ya. Jadi Y-nya kita ubah ke meter. Nah, A1 dan A2-nya ini tidak perlu kita ubah ke meter ya, bersentimeter kuadrat bisa karena dia saling membagi, nanti dicoret juga ya, jadi sama saja. Perbandingannya akan sama 5:3 juga ya, meskipun kita ubah ke meter ya. Jadi tetap 5:3. Kemudian di sini ada kuadrat kurang 1 ya. Ya, ini kita selesaikan seperti biasa saja, maka di bagian pembilang itu hasilnya 4 ya kan. Nah, terus 5 kuadrat ya 25/9 ya, kurang 1. Nah, ini kita samakan penyebutnya jadi 9 di sini jadi 25 kurang 9, maka 36/16 ya. Iya, maka ini hasilnya adalah ya, kalau akar kuadrat dari 36 adalah 6, akar kuadrat dari 16 adalah 4, jadi 3/2 ya. 3 bagi 2 atau 1,5 meter per sekon ya. Jadi jawabannya adalah 1,5 meter per sekon, yang itu adalah A ya. Oke, soal berikutnya. Untuk mengukur perbedaan tekanan pada pipa berpenampang kecil dan besar ya, pipa berpenampang kecil dan besar. Pada pipa yang dialiri air ya, digunakan venturimeter berbentuk pipa U yang berisi air raksa. Jadi untuk mengukur perbedaan tekanan pada pipa berpenampang kecil dan besar, jadi ada pipa nih, ada penampang kecil dan penampang besar ya yang dialiri air ya. Nah, kita mau ukur perbedaan tekanannya ya, perbedaan tekanannya, maka digunakan venturimeter. Venturimeternya berbentuk U yang berisi air raksa. Jadi venturimeternya ini berisi air raksa ya. Perbandingan luas penampang pipa kecil dan pipa besar adalah 1:2 ya. Jadi pipa kecil 1, pipa besar 2 secara perbandingan. Jika selisih ketinggian permukaan air raksa ya tentu seperti tadi ya, karena perbedaan tekanan di pipa kecil dan pipa besar ini maka berkonsekuensi pada perbedaan ketinggian naiknya permukaan air raksa
ya, yang tadi kita simpulkan perbedaannya adalah Y, ya. Nah, jika selisih tinggi permukaan air raksa pada pipa U adalah 5 cm, ini Y-nya nih 5 cm, ya. Laju air pada pipa berpenampang besar, ya, adalah oke, jadi kita mau cari laju pipa penampang besar, ya, kurang lebih soalnya seperti tadi, ya, kita mau cari laju pada pipa berpenampang besar, ya. Oke. Lalu bagaimana kita mengerjakan soal ini? Jadi gini, venturimeter atau tabung pitot itu sebenarnya merupakan aplikasi dari persamaan Bernoulli itu sendiri. Jadi kalau, ya, adik-adik nonton konten di playlist tadi yang sebelumnya, itu kan kita merumuskan persamaan di atas tadi, persamaan yang nomor satu tadi, maupun persamaan pada tabung pitot itu berangkatnya dari persamaan Bernoulli, ya. Nah, termasuk soal ini kita harus mulai dari persamaan dasarnya, ya, yaitu persamaan Bernoulli. Ya, karena kasus ini agak kompleks, jadi kita mulai dari akarnya, dari persamaan Bernoulli, ya. Nah, sebelum kita persamaan Bernoulli, ya, di persamaan Bernoulli itu kan ada tekanan, ya. Nah, sebenarnya kita sudah bisa mencari dulu nih perbedaan tekanannya, ya, di pipa penampang besar dan kecil, perbedaan tekanannya berdasarkan apa yang diketahui pada soal. Nah, nanti delta P ini baru kita masukkan ke persamaan Bernoulli, ya. Nah, delta P itu kan, ya, tekanan di pipa besar kurang tekanan di pipa kecil, ya. Yang itu bisa dicari dengan menggunakan, ya, dengan kita melihat perbedaan tekanan air raksa, ya kan? Perbedaan tekanan air raksa. Nah, sesuai gambar tadi, ya. Jadi kalau di gambar tadi yang nomor satu tadi kan, ya, mirip seperti itu. Kita bisa mencari dengan menentukan, ya, indikatornya adalah, ya, indikator perbedaan tekanan di pipa besar dan pipa kecil itu kan adalah, ya, perbedaan ketinggian air raksa yang naik, ya, indikatornya di situ. Maka kita bisa pakai itu untuk mencari atau menghitung perbedaan tekanan di pipa besar dan pipa kecil tadi. Kita bisa menggunakan indikatornya, yaitu air raksa, tekanan di air raksa. Nah, itu, ya, kita pakai tekanan hidrostatis, ya, di raksa itu rho GH, ya, atau kalau kita dalam konteks ini beda ketinggian air raksa itu kita pakai, ya, perbedaan ketinggiannya, ya. Jadi rho GH, H itu kita ganti sebagai perbedaan ketinggian air raksa, yaitu Y, ya. Y di sini adalah 5 cm. Jadi delta P ini perbedaan tekanan air raksa, ya, yang dengan itu sekaligus menentukan perbedaan tekanan di, ya, pipa besar dan pipa kecil. Rho air raksa itu ini nilainya, ya, 10 pangkat min 4 begitu. G-nya kita ambil 10, Y-nya kita ubah ke meter. Ini kan cm nih. Ini kan cm, ya. Kita ubah ke meter. Jadi seperti ini. Nah, maka kita selesaikan, hasilnya seperti ini. Maka delta P-nya adalah, ya, 1,36 kali 0,5, ya, ini 0,68 kali 10 pangkat 4 Pascal atau 6.800 Pascal. Ini perbedaan tekanannya, ya. Perbedaan tekanan di pipa, ya, yang diwakili oleh perbedaan tekanan air raksa, ya. Nah, kemudian kita pakai persamaan Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli itu kan seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Tentu ada dua suku di sini yang nol, ya. Ada rho GH. Nah, rho GH karena pipa ini meskipun ada yang besar ada yang kecil luas permukaannya, tapi ketinggiannya kan sama. Ketinggiannya sama, ya, maka, ya, rho GH-nya ini jadi sama, jadi nol dia kan, karena dia akan saling mengurangkan nanti, nol. Maka kita tinggal punya persamaan Bernoulli seperti itu. Jadi kita beri indeks B untuk yang pipa besar, K untuk yang pipa kecil, ya. Dan sekali lagi rho di situ bukan lagi rho minyak tapi rho air, karena yang mengalir ini air, ya. Minyak tadi, ya, indikator di pipa U tadi, ya. Kalau yang pipa besar pipa kecil ini, ya, tadi air, ya, yang mengalir. Oke, itu persamaan Bernoulli-nya seperti itu kan. Oke, nah kemudian ini tadi tekanan di pipa besar kurang tekanan di pipa kecil tadi, ya, delta P tadi, ya, yang kita sudah dapat tadi, yang ini nih, ya. Oke, masing-masing punya rho air, maka kita bisa faktorkan rho airnya, kita keluarkan seperti ini, ya. Nah, masalah berikutnya yang muncul adalah kita kan mau cari VB nih.
ya, VB, kecepatan atau kelajuan air di pipa berpenampang besar. Nah, di sini ada VK, ada kelajuan air di pipa kecil. Nah, bagaimana dengan VK ini? Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan persamaan kontinuitas. Bahwa ini ya berlaku seperti ini pada persamaan kontinuitas. Jadi luas penampang kali laju di pipa kecil sama dengan di pipa besar. Nah, baru VK-nya kita ganti. Kita substitusi ya persamaan kontinuitas. Jadi kalau dari sini kan kalau kita cari VK-nya ya, VK gitu ya, itu kan sama dengan ya AB per AK kali VB. Gitu kan? Nah, jadilah dia seperti ini. Oke. Itu VK-nya. Ya, kemudian sisanya sama, ada VB di sini. Jadi rho airnya kita sudah keluarkan. 1/2 dan rho airnya kita sudah faktorkan jadi seperti itu. Jadi yang ini adalah VK-nya ya. Oke, kemudian masing-masing sudah punya VB kuadrat juga, maka kita bisa faktorkan VB kuadratnya ya seperti ini. Jadi pemfaktorannya jadi seperti ini karena VB kuadrat masing-masing ada juga. Maka di sini tinggal 1. Jadi kurang 1 ya, seperti itu. Oke. Rumusnya jadi seperti itu ya. Terakhir tinggal kita memasukkan apa yang angka-angka yang sudah diketahui dan yang sudah kita hitung. Nah, maka kita masukkan ya, jadi delta P-nya tadi 6.800, rho airnya kan 1000 ya, 1000 kg per meter kubik. Ya, VB-nya kan yang kita mau cari ya, ini yang kita mau cari. Nah, tadi perbandingan antara penampang besar dan penampang kecil kan luasnya ya 2:1. Nah, karena ini ada kuadrat ya, maka jadi 4/1 kan, jadi 2/1 kuadrat 4/1. Ya, ini hasilnya adalah ini. Ya. Tuh, yang dalam kurung itu 4/1 kurang 1 jadi 4 ya. Jadi 3 ya. Ya kan, jadi 3/1, 3 ya, jadi 500 VB kuadrat kali 3. Nah, hasilnya seperti ini. Di situ di ruas kanannya 1500 ya kan. Maka VB kuadrat adalah ya 6.800 bagi 1500 ya. Nah, ini kalau bagi 100 ya 2 nolnya kita coret. Maka tinggal seperti ini. Atau ya nilainya 4,53 meter per sekon. Awas, ini masih VB kuadrat. Nah, maka VB adalah akar kuadrat dari ini, 4,53. Ya, hasilnya adalah mendekati 2,1 meter per sekon. Ya. Oke, soal berikutnya ini tentang tabung pitot ya. Jadi sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan udara yang melalui terowongan ya. Jadi ada udara melalui terowongan. Nah, kita mau hitung kelajuannya menggunakan tabung pitot. Nih, massa jenis udara ya. Pipa pitot tersebut dilengkapi dengan manometer alkohol. Jadi manometer ini alat untuk mengukur tekanan fluida ya. Manometer alkohol berarti si manometer ini menggunakan alkohol sebagai indikatornya. Indikator tekanannya ya. Dengan massa jenis alkohol adalah ini. Jika beda tinggi permukaan alkohol di kedua kaki manometer 18 cm, kelajuan udaranya adalah kelajuan udara tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat beda-beda tipis nih dengan si venturimeter tadi. Nah, kalau yang ini sama juga ada manometer sebagai indikator ya, perbedaan tekanannya begitu ya. Dan di sini menggunakan alkohol dan ya mirip seperti tadi, nanti karena perbedaan tekanan itu maka alkohol juga naik ya dengan perbedaan ketinggian tertentu ya. Nah, berapa kelajuan udaranya ya, kelajuan udara yang melewati terowongan ini. Nah, kita langsung pakai saja nih rumusnya. Nah, rumusnya itu kita sudah bahas ya, kita sudah tunjukkan dari mana di konten sebelumnya ya, di playlist tadi. Jadi rumus yang kita dapatkan dari persamaan Bernoulli pada kasus tabung pitot itu, tabung pitot kan ini ya. Nah, ini kita sudah pernah bahas nih ya. Jadi rumusnya seperti ini ya. Kita tinggal pakai saja ya. Ini rumus dari persamaan Bernoulli. Kita sudah tunjukkan itu di konten sebelumnya. Oke, kita langsung copot saja, kita langsung pakai begitu. Ya,
Di sini ada rho A ya, massa jenis alkohol yang di dalam manometer sebagai indikator tadi itu adalah 800 sana. G-nya percepatan gravitasi 10, kemudian perbedaan ketinggian permukaan alkohol 18 cm ya, kita ubah ke meter jadi 0,18. Kemudian massa jenis udara yang mau kita hitung kelajuannya. Ya, ini diselesaikan matematik seperti biasa dan nanti kita dapatkan hasilnya adalah ini. Ya, 2400 atau 400 kali 6. Nah, 400 bisa keluar dari akal menjadi ya, nih 20 akar kuadrat dari 6 meter per sekon. Inilah kelajuan udara yang melewati terowongan yang diukur menggunakan ya tabung pitot. Oke.